Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatan wa salaman ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi ini kita masih di dalam catatan para malaikat pagi yang selalu turun sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa ada malaikat sore dan malaikat pagi, dan kita berharap semoga kita disaksikan oleh para malaikat tersebut. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut di surat Al-Hajj masih, yaitu ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faka'iyyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Dan berapa banyak min qaryatin dari negeri ahlaknaha yang kami binasakan dia, wa hiya zalimah, dan dia penduduknya itu zalimah, zalim. Fahiya khawiyatun ala urushiha, maka negeri itu khawiyah, runtuh, ambruk, ala urushiha, atas atapnya, artinya atapnya runtuh. Wa bi'rim mu'attalatin, dan berapa banyak telaga, sumur yang ditinggalkan. Wa qasrim masyid, dan istana yang kokoh menjulang tapi kosong. Afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak berjalan di bumi, mengadakan perjalanan di bumi. Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, maka adalah bagi mereka kalbu, hati atau jantung yang berpikir, yang memahaminya. Au adhanu yasma'una biha, atau telinga yang mereka mendengar dengan dia. Fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya tiadalah buta mata tiadalah buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta itu adalah qalbu atau jantung kita, hati kita, allati fis sudur, yang terletak di dalam dada. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kaum-kaum yang terdahulu yang disebut di sini, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, kaum Lut, dan ashabu Madian, Musa, dan semuanya itu durhaka kepada nabi mereka, tidak beriman kepada rasul mereka, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengingatkan, ya, akibat kedurhakaan itu
hukuman keakibat dari hukuman Allah itu diingatkan berapa negeri yang dibinasakan oleh Allah SWT. Wa faka'iyyin min qaryatin ahlaknaha. Maka betapa banyak negeri Korea ahlaknaha yang kami binasakan dia, negeri itu. Ibnu Abu Amr dan Yaqub, Qori, dari Qori yang 7 membacanya ahlak tuha, bukan ahlaknaha. Kalau dalam qiraah itu baca ahlak tuha. Ini qiraah yang lainnya, yaitu qiraah Asim dari Hafaz membacanya ahlaknaha, yang kami binasakan dia. Wa hiya zalimah, dan negeri itu zalim. Maksudnya yang zalim itu penduduk. Jadi sebut kampung yang dimaksud penduduknya. Bukan kampung itu yang zalim, tapi penduduknya yang zalim. Ya. Maka akibatnya hancurlah, berantakan. Semua bangunan runtuh. Ya. Khawiyatun ala urusya. Urus itu atapnya. Ya. Ya, atapnya roboh. Kalau atap roboh berarti yang di bawahnya sudah hancur. Dan juga telaga-telaga, sumur-sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka ditinggal, mu'attalah, kosong. Dan juga istana-istana yang dibangun dengan kuat, yang menjulang tinggi, itu mengacu kepada peninggalan kaum Ad, di mana mereka membuat istana-istana yang kokoh, ya, yang dari bahan-bahan alam yang kuat, ya, di kota Iram. Jadi Iram Zatul Imad. Nah, itu karena kezaliman mereka itu, karena pembangkangan mereka terhadap nabi mereka, maka mereka dihukum oleh Allah SWT. Jadi musibah yang mereka derita itu adalah hukuman. Ya, karena ada musibah juga sekarang kan, yaitu kena gejala alam yang mungkin juga ya tidak dinafikan dia sebagai cobaan, sebagai bala. Tapi yang dikisahkan di sini adalah kaum yang menolak utusan Allah atau Rasul daripada yang dikirim oleh Allah kepada mereka, dan mereka menolak. Dan bahkan juga menolak Allah SWT sampai tidak percaya kepada Allah SWT. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Dan bekas-bekasnya masih ada. Bukan bekas-bekas umat Nabi Saleh, kaum Samud, masih ada. Ya. Masih bisa disaksikan yang sekarang di situ akan dibangun bangunan, dan sudah dimulai bangunannya, sudah menjadi kota wisata. Rasulullah mengingatkan bahwa tempat itu adalah tempat yang dikutuk oleh Allah SWT. Nah, itu supaya afalam yasiru fil ard. Ini adalah supaya mengingatkan bahwa kita itu mengadakan perjalanan di bumi. Ya.
supaya kita melihat bekas-bekas itu, peninggalan-peninggalan itu. Karena umat-umat dulu yang kuat, yang bisa membangun bangunan yang hebat-hebat, tapi akhirnya juga mereka hancur dikena hukuman dari Allah SWT. Jadi berjalan di bumi itu adalah sesuatu yang berguna. Nanti kita melihat yang apa namanya di peninggalan-peninggalan itu. Dan kita mendapat pelajaran jadi Allah apa namanya jauh berjalan, banyak yang dilihat, lama hidup banyak yang dirasa. Jadi perjalanan ini dianjurkan oleh Allah SWT. Apakah mereka tidak berjalan di bumi ini untuk melihat? Diingatkan di sini, orang yang tidak dapat mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa masa lalu itu, padahal mereka melihat sendiri bekas-bekasnya, maka itu berarti hatinya itu tidak berfungsi lagi. Maka inilah dipertanyakan oleh Allah SWT. Setelah melihat, mengadakan perjalanan wisata ke sana ke sini hanya untuk foto-foto, untuk selfie-selfie, tapi tidak ada pelajaran yang diambilnya. Inilah yang disebut fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Semestinya mereka punya kalbu yang dapat memikirkan itu, yang dapat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, qulubun ya'qiluna biha. Jadi jantung kita itu adalah pusat akal kita. Ini bukan di otak. Ini kata Al-Quran, qulubun ya'qiluna. Ya, jantung, kalbun itu artinya jantung. Jadi sebetulnya bukan hati. Ya. Cuma terlanjur kita menerjemah kalbun itu sebagai hati. Kalau kita motong sapi waktu hari kurban itu kan ada hati, ada jantung. Keduanya enak digulai kan. Ya. Tapi yang dimaksud dengan kalbun di sini adalah jantung. Jantung itulah pusat. Kenapa kalbun itu artinya membolak-balik. Kenapa disebut kalbun? Karena dia membolak-balik darah kita, memompa dan menarik. Ya. Disebutlah dia kalau itulah fungsi jantung. Tapi jantung itu juga pusat akal kita. Ya. Menurut penelitian anatomi kedokteran, jantung kita itu memiliki neuron-neuron, sel-sel berpikir itu lebih banyak daripada otak kita. Tapi dia pasif. Dia pasif. Mesti diaktifkan. Otak kita yang di kepala, neuron-neuron, saraf pikir kita itu aktif selalu. Ya. Jadi otak yang di kepala dia tidak berpikir, dia mengolah data aja sebagai memori. Nah, semua data yang diambil daripada penglihatan kita, dari pendengaran kita, itu masuk ke otak kita, diolah dan disimpan di situ. Simpan karena dia aktif terus. Ketika kita ingin mengembalikan ingatan kita, maka otak kita aktif. Ya. Tetapi yang mengendalikan, yang menjadi supirnya
Nanti yang sudah disimpan, yang sudah diolah datanya dari indera kita, dimasuk dia ke dalam jantung kita. Ya. Jantung kita itulah yang menentukannya, ya, yang mengeksekusinya, yang menjalankannya. Mau kemana dia? Mau ke kiri dengan data yang sudah disediakan oleh otak ke jantung. Ya. Kalau dia katanya belok kiri, maka belok kiri lagi. Kalau belok kanan, mau dipakai untuk yang positif, maka positiflah dia. Kalau dipakai untuk yang buruk, maka buruklah dia. Nah, itulah fungsi jantung kita, kalbu kita. Oleh sebab itu, Nabi mengingatkan, inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa huwal qalb. Di dalam badan kita ini ada satu gumpal daging. Ya, kalau kita kepala ini besarnya. Apabila dia baik, akan baiklah tubuh kita semuanya. Apabila dia rusak, maka rusak pula lah tubuh kita. Ala wa hiyal qalbu. Itulah dia kalbu. Ya, karena dia apa? Kalau akal bisa diasah dengan belajar matematika, belajar rumus-rumus, belajar menganalisis, itu diasah. Tapi kalbu itu tidak bisa diasah dengan itu. Bagaimana mengasahnya? Mengasah dengan hal-hal yang positif. Jadi mengasah kalbu kita itu supaya dia sensitif, dia akal pikirnya itu berfungsi, maka dia mengasahkan dengan amal-amal yang baik. Ya, semakin banyak kita berbuat amal yang baik, ya, apakah itu berupa perbuatan, amal, perkataan, ya, semakin terasah dia, semakin sensitif dia, semakin berfungsi dia, neuron-neuron pikir atau saraf pikirnya itu yang dalam jantung kita itu. Jadi semakin jauh kita dari kebaikan, maka kalbu kita itu semakin kasar dia, semakin banyak karatnya. Semakin dia tidak. Oleh sebab itu, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, maka ada kalbu di dalam diri mereka itu yang bisa memikirkan, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap umat-umat yang terdahulu. Maka kalbu yang sensitif itulah yang bisa menerima pelajaran-pelajaran darinya. Ya, jadi itu pusatnya. Selain itu, kalbu juga adalah pusat emosi kita. Ya. Jadi emosi kita itu pusatnya di jantung. Kalau nafsu di perut. Kalau marah juga di jantung. Kalau kita marah, yang berdenyut kencang itu adalah jantung kita. Cinta juga pusatnya di jantung. Makanya simbol cinta itu apa? Nah, jantung. Kan ada tuh anak-anak muda buat. Ya, anak muda kalau dia waktu muda dulu ya, begitu nampak dia yang selalu diingat-ingat siang malam itu, yang berdegup itu apa mana? Nah, jantung kita. Itu pengalaman bukti sehari-hari bahwa jantung itulah pusat daripada aktivitas baik rohani maupun fisik kita.
Itu dengan saluran dari otak kepala kita. Maka dalam Al-Quran tidak ada disebut otak. Ya, tidak ada disebut otak. Dalam bahasa Arab, otak itu namanya mukhun atau dimag. Jadi ada dua kata untuk otak. Dimagun artinya otak, brain. Ya. Mukhun artinya juga otak. Seperti doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadat. Ada kata itu di dalam Al-Quran. Demikian juga kata aqlun. Aqlun dalam bentukan kata benda tidak ada. Yang ada dalam bentuk kerja aktif. Jadi, seperti sini yaqilun. Yaqilun itu adalah kata kerja memikirkan atau memahami. Itu kerja jantung yang aktif, dia berpikir. Dan aqlun itu asal katanya aqala yaqilu, ya artinya mengikat. Ya. Maka ikat kepala itu disebut oleh orang Arab iqal atau egal, baca ucapan aminya. Iqal itu artinya ikat kepala. Tali unta untuk mengikat itu disebut iqal juga. Jadi fungsi kalbu itu mengikat dia. Mengikat emosi kita, mengikat keinginan kita. Jadi dialah yang menggalikannya seperti ikatan tali. Ya, orang yang lepas ikatannya, ikatan kalbunya, maka dia tidak terkontrol perbuatannya dan perkataannya. Dan juga telinga yang dijadikan untuk mendengar dengan dia. Ya. Jadi disebut di sini telinga karena telinga juga adalah jalur untuk masuknya data kepada otak kita. Maka disebut kita punya mata juga. Tapi mata itu bisa melihat dia. Ya, kecuali orang yang tunanetra tentu dia tidak bisa. Tapi bagi yang normal, ya, kita yang melihat, kita menggunakan mata sehari-hari. Allah katakan di sini, fa inna la ta'mal absar. Bagi yang tidak bisa membaca, merasakan, menerima pelajaran-pelajaran yang dia lihat, yang dia dengar, ya, maka itu berarti matanya melek. Ya, dia tidak buta matanya, tapi yang buta itu adalah kalbunya. Kalbunya yang di dalam dada. Disebut di dalam dada supaya memastikan yang dimaksud kalbu itu adalah jantung kita ini, yang berdegup, makhluk yang luar biasa, ciptaan Allah yang menandakan kita hidup. Dia terus berdenyut. Saya sudah di atas 70 tahun umurnya, tidak pernah dia berhenti berdenyut. Ya, kalau dia berhenti, tamatlah kita. Itulah luar biasanya. Di cipta manusia membuat mesin yang hidup 70 tahun itu apa? Ya, pasti dia ada mati, ada servis. Kalau jantung kita memang ada servis juga. Saya sudah servis jantung saya. Ya. Tapi dia tidak berhenti. Tidak pernah berhenti. Itulah keajaiban jantung. Dan itu secara ilmiah juga sudah dibuktikan oleh ilmu kedokteran. Ya perlulah kita mengasah. Dia semakin bening kalbu kita itu semakin sensitifnya. Ya fisiknya itu jantung. Di dalam jantung itulah neuron-neuron, atom-atom, sel-sel yang berhimpun di situ untuk
uh, untuk yang lebih pasif daripada otak. Dia akan aktif memang kalau kita asah. Kita asah, kita latih, kita itu maka kalbu itu akan akan aktif. Ya. Terutama dengan tadi dengan amal-amal baik, baik perkataan dengan zikir-zikir maupun perbuatan-perbuatan, maka perbanyaklah kita melatih kalbu kita supaya dia selalu sensitif. Ya, dia ini bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh sebentar. Halo, ya, ya, hmm. Ya, 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 segera. Yuk, ya. Jadi itulah ayat yang dapat kita baca dari ayat-ayat ini. Ya, karena apa? Uh, uh, tanya jawabnya kita tunda apa? Kita tunda minggu depan, insya Allah. Kada umur karena ada kerabat kakak saya sakit di rumah sakit, sedang gawat. Saya mohon maaf tidak bisa ikut. Saya segera ke rumah sakit pagi ini. Ya. Mudah-mudahan saya juga minta doa kepada jemaah kakak saya itu dipulihkan kesehatannya, walaupun sekarang di telepon tadi dinyatakan gawat itu, namun kita tidak boleh berputus asa. Saya berharap juga doa dari kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Ya. Wallahu a'lam taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.